Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Herlina dalam pembelajaran sejarah. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Ya, untuk materi ini dibawakan oleh dua guru sejarah, yaitu Ibu sendiri, Ibu Herlina, dan Pak Muhammad Idris. Nah, anak-anakku, adapun submateri yang akan kita bahas nanti di pertemuan ini adalah masa praaksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, serta hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Nah, sebelum kita masuk atau mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu anak-anakku ketahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan praaksara. Lalu kapan dimulainya praaksara dan kapan praaksara itu berakhir? Ya, anak-anakku, selanjutnya Ibu akan masuk dulu pada definisi praaksara itu sendiri. Jadi dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut dengan prehistory. Prehistory. Pre berarti sebelum dan history berarti sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Masa prasejarah juga disebut sebagai masa nirleka. Jadi nir itu tidak ada dan leka adalah tulisan. Jadi masa nirleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Jadi dulu mungkin anak-anakku sering mendengar kata prasejarah. Lalu mengapa demikian? Ada pergantian kata dari prasejarah ke praaksara. Ini karena penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Karena sebelum ada sejarah, berarti sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan hasil kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Baik anak-anakku, kita akan masuk pada periodisasi masa praaksara itu sendiri. Nah, di sini periodisasi masa aksara ada dua, berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Di sini anak-anakku bisa lihat bahwa berdasarkan geologi yaitu zaman Asozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum dan zaman Neozoikum. Sementara zaman arkeologi yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam itu sendiri. Nah, anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan zaman Asozoikum itu? Kita kembali pada geologi, Jadi, bagaimana proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Pertama yaitu zaman Asozoikum. Ini dari bahasa Yunani, Asoisikum. Jadi a itu tidak dan son itu hewan. Jadi di zaman ini belum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru berbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Nah, yang kedua, Paleozoikum. Jadi Paleozoikum adalah zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan beberapa fosil, flora dan fauna. Kira-kira berlangsung sekitar 350.000 tahun yang lalu, 350 juta tahun yang lalu. Nah, kita masuk ke Mesozoikum. Jadi Mesozoikum adalah zaman purba tengah. Jadi dia berada di tengah. Zaman ini zaman tengah. Pada masa ini hewan mamalia sudah mulai ada, seperti yang menyusui hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu.
Nah, dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Jadi zaman Neozoikum adalah zaman batu purba yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Ya, di zaman ini es sudah mulai menyusut dan makhluk-makhluk tinggi serta manusia sudah mulai ada. Kita masuk ke zaman berdasarkan arkeologi, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Ya, jadi pembagian zaman arkeologi ini dikenal juga sebagai pembagian zaman batu, ya, di mana zaman Paleolitikum itu dikenal dengan zaman batu tua. Nah, ini ditandai dengan penggunaan alat-alat yang masih berbentuk sederhana serta masih sangat primitif, ya. Dalam artian alat yang digunakan ini masih sangat kasar. Jadi ciri-ciri manusia kala itu mereka hidup berkelompok di sekitar sungai, ya, maupun di gua ataukah di atas pohon. Kedua, mereka mengandalkan makanan dari alam. Jadi mereka menggunakan teknik berburu atau food gathering. Lalu mereka hidup nomaden. Mereka pindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang disiapkan, yang mereka dapatkan persediaan makanan. Dan keempat, manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum, di zaman itu jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robertus, dan Pithecanthropus meganthropus. Nah, kedua, zaman Mesolitikum. Jadi zaman Mesolitikum ini adalah zaman batu tengah. Ini terjadi pada akhir zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, manusia pada zaman ini adalah bangsa Melanozoik. Nenek moyangnya ya orang Papua, ya ada yang mengatakan aborigin. Masyarakat hidup pada saat itu masih nomaden, ya, mencari makanan dengan food gathering. Mereka juga masih berburu, menangkap ikan, tinggal di gua, itu. Lalu alat yang mereka gunakan ya masih sangat kasar. Jadi itu yang menandakan zaman Mesolitikum. Lalu bagaimana dengan zaman Neolitikum? Ya, jadi zaman Neolitikum ini dikenal dengan zaman batu tua. Ya, jadi zaman ini dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Cara hidup manusia purba di zaman ini sudah beralih ke food producing. Artinya mereka sudah mengolah makanan. Mereka sudah mulai beternak, mereka sudah mulai bercocok tanam, dan mereka sudah mulai menetap tinggal di rumah. Namun rumah-rumah yang mereka gunakan kala itu masih tergolong dengan rumah panggung, ya. Mereka sudah mulai membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan padi dan gabah. Karena mereka sudah bercocok tanam, tentunya mereka harus hidup menetap. Nah, ciri-ciri utama pada zaman ini, peralatan batu yang ada itu sudah mulai halus, ya. Contohnya seperti kapak persegi, kapak beliung, ya, torang, pacul. Nah, ini ditemukan di beberapa daerah seperti Bali, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, bahkan Sulawesi juga ada, ya, Maluku serta Kalimantan. Terakhir kita masuk kepada zaman Megalitikum. Jadi zaman Megalitikum ini namanya mega berarti besar, jadi zaman batu besar. Jadi zaman ini membuktikan bahwa kala itu menunjukkan mereka sudah mengenal kepercayaan, ya, dengan adanya beberapa peninggalan-peninggalan yang ditemukan seperti menhir, sarkofagos. Ya, ini menandakan bahwa kala itu mereka sudah mengenal namanya kepercayaan. Itu karena mereka sudah para peneliti sudah menemukan beberapa sarkofagos. Sarkofagos ini berupa kubur batu. Ya. Jadi di zaman Megalitikum ini mereka sudah mengenal sistem animisme dan dinamisme. Gitu. Nah, terakhir adalah zaman logam, ya. Jadi zaman logam
ya saman logam ya tentu mereka sudah menggunakan peralatan dari logam yang juga mengenal sistem peleburan. Jadi sudah ada peningkatan dari peradaban itu sendiri. Jadi saman logam juga dikenal dengan saman perundagian. Karena pada saman ini muncul golongan undagi. Undagi itu mereka yang mahir melakukan pekerjaan tangan. Ya, jadi saman logam ini terbagi juga menjadi dua, yaitu saman perunggu dan saman besi. Ya, anak-anakku, ini sangat jelas ada di bukunya, anak-anakku boleh baca untuk lengkapi. Baik, kita masuk ke manusia purba itu sendiri. Di mana sih lokasi penemuan manusia purba di Indonesia? Jadi anakku boleh lihat di sini ada di peta ini di slide ada beberapa tempat yang penemuan ya, tempat penemuan manusia purba di Indonesia. Pertama Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Ya. Sangiran. Sangiran itu di mana sih sebenarnya? Jadi Sangiran ini merupakan sebuah kompleks situs manusia purba yang lengkap. Ya, jadi Sangiran ini mulai terkenal, mulai diketahui oleh dunia pada saat Van Koenig ya mengangkat dan menemukan beberapa bukti-bukti prasejarah. Jadi ini sangat terkenal pada masa Van Koenig mulai menemukan ini. Jadi Sangiran ini, situs ini sudah diakui oleh UNESCO. Nah, kita lanjut ke Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Jadi Trinil ini di Ngawi, Jawa Timur. Jadi sebuah desa yang ada di pinggiran Begawang Solo masuk dalam wilayah administrasi Ngawi, Jawa Timur. Ya, ini juga ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan atau jenis manusia purba. Tuh. Jadi jauh sebelum Van Koenig menemukan Sangiran. Jadi Trinil ini duluan ditemukan oleh Van Koenig sebelum mengangkat Sangiran. Ini diperkirakan sekitar tahun 1934. Tuh. Di mana ekskavasi yang dilakukan oleh Eugenie de Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba ya yang sangat berharga bagi dunia di ilmu pengetahuan. Penggalian de Bois ini dilakukan pada endapan di Begawang Solo. Nah, kita masuk pada jenis-jenis manusia purba di Indonesia ya. Oh iya, tadi mohon maaf tadi di Wajak itu ya dan di Flores. Ya, jadi di Wajak dan Flores ini ditemukan juga peninggalan manusia purba di sekitar Sungai Brantas. Ya, ini di Jawa Timur. Jadi masuk dalam Homo wajakensis. Ya, ditentukan pada masa Pleistosen. Nah, begitupun dengan Flores. Jadi Homo florensis. Jadi penemuan-penemuan itu terkadang diberikan nama sesuai dengan daerah penemuannya. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis manusia purba. Ya, jenis-jenis manusia purba. Nih. Jadi jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, ya, ini ada 3. Pertama Meganthropus, kedua Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Ya. Ini tadi Sangiran ya, jadi ini gambarnya Ibu kembali. Ini adalah situs Sangiran. Ini. Nah. Jadi di Sangiran inilah pertama ya kita masuk ke Meganthropus. Jadi Meganthropus ini diperkirakan hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Ya, fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Jadi yang ditemukan ini berupa rahan gigi bawah. Ya, jadi yang ditemukan ini berupa rahan gigi bawah. Ya. Nah, ini fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh Van Koenig pada tahun 1941.
Ini di Desa Sangiran di sekitar lembah Sungai Begawang Solo. Meganthropus merupakan jenis purba paling tua. Ini. Jadi yang ditemukan tadi berupa rahang bawah. Nih. Lalu masuk ke Pithecanthropus. Jadi Pithecanthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Ya, ada beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Tuh. Terus kita masuk pada ini Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Ini sekitar tahun 1890 Egoni de Bois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi. Nah, selanjutnya pada saat ini nama ilmiah dari Pithecanthropus adalah Homo erectus. Namun para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus ini bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Itu. Terus kita masuk kepada Homo sapiens. Ya, maaf. Mungkin terlalu cepat ya. Jadi Homo sapiens di sini diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc ya, terus muka datar ya, terus bagian mulut penonjol, agak miring dan sebagainya. Ini penjelasan ini ada di buku anak-anakku, boleh anak-anakku lihat nantinya untuk melengkapi. Jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis dan Homo florensis. Tuh. Nah, kita masuk ke Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini adalah manusia dari Wajak yang ditemukan di Sungai Brantas. Tadi Ibu sudah jelaskan ya peta penemuan di beberapa tempat di Indonesia, salah satunya adalah Wajak itu. Ya, di Wajak. Wajak ini Tulungagung ya, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Egoni de Bois. Jadi Egoni de Bois juga yang menemukan di Wajak ini pada tahun 1889 ya. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 atau 25.000 tahun yang lalu. Tuh. Terus anak-anakku kita masuk kepada Homo soloensis. Jadi Homo soloensis ini pertama kali ditemukan lagi oleh Van Koeneswald. Jadi Van Koeneswald menemukan sekitar pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Begawang Solo. Selain itu fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macang atau di Ngawi ya, dan Ngawi ya, di Ngawi. Itu. Terus kita masuk ke Homo florensis. Jadi ini jenis-jenis manusia purba ya. Homo florensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua Flores. Jadi ini ditemukan di Flores, di Liang Bua Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Nah, menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, ya, atau Homo florensis ini merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara. Jadi menurut ilmuwan ini, ya, yang menemukan fosil ini menganggap bahwa Homo florensis ini merupakan keturunan dari spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekira 1 juta tahun yang lalu akibat proses seleksi alam. Ya, mereka tumbuh berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Nah, kita masuk kepada persebaran nenek moyang di Indonesia. Ya, jadi bagaimana persebaran nenek moyang bangsa Indonesia sendiri? Jadi persebaran nenek moyang Indonesia ini ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori pertama adalah teori Yunan, kedua teori Nusantara, ya, ketiga teori out of Africa dan out of Taiwan. Jadi
nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia, ras Negroid, ya, Austronesia, ras Mongoloid. Adapun bangsa-bangsa ke wilayah atau kepulauan Nusantara seperti bangsa Melanesis, ya, Proto Melayu, ini dan bangsa Detro Melayu. Apa sih yang dimaksud dengan teori Yunan itu? Jadi di sini tadi yang pertama, teori Yunan ini dikemukakan oleh Muhammad Ali, ya. Beliau bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh Gelden dan J.H.C. Kent, ya. Dasar dari teori ini atau teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Ini, ya. Terus teori Nusantara. Jadi teori Nusantara ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin, ya, didukung oleh Muhammad Yamin. Mengatakan bahwa teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu atau orang Melayu, bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan Homo soloensis atau Homo wajakensis. Ini yang dikatakan oleh Muhammad Yamin tentang teori Nusantara. Sementara teori out of Africa, ya, teori of Africa ini merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA, ya, penelitian DNA. Jadi penelitian DNA ini juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out Africa menjelaskan manusia Afrika berimigrasi sekitar 50.000, ya, juta tahun yang lalu, di mana tujuan migrasi tersebut ini ada di peta. Anak-anak bisa lihat tujuan migrasi tersebut ini dari Asia Barat, ya, dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil dan melintas ke Semenanjung. Ini di atas ada, ya, di petanya. Jalur yang melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi Semenanjung, Sinai dan ke utara. Yang kedua, jalur yang bermula di Afrika kemudian melewati Laut Merah. Ini. Jadi teori ini dikemukakan oleh Max Ickman, ya. Max Ickman, menurut penelitian Max Ickman, ya, anak-anak bisa lihat tulisannya ini. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 hingga 200.000 tahun yang lalu. Ya, kita lanjut ke teori out of Taiwan. Ini dikemukakan oleh Peter Bellwood, ya, dan Robert Blues. Apakah ini? Teori ini didukung oleh Harry Truman Simajuntak. Jadi teori ini juga didukung oleh Simajuntak. Ini. Namun teori ini sangat bertentangan dengan teori Yunan. Menurut teori ini, ya, di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Ini didasarkan karena akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia, ya, di Formosa dan Taiwan, ya, atau Taiwan. Ini. Nah, kita masuk kepada bangsa Melanesia. Jadi bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia atau Papua Melanoid yang termasuk juga rumpun dari Australoid, ya. Jadi mereka menganggap ini juga rumpun Australoid. Ciri-cirinya anak-anak bisa lihat pada gambar, ya. Itu rambutnya keriting hitam. Ini bisa dibaca ini.
Ini juga dimasukkan dalam golongan bangsa Papua, ya, masuk pada golongan budaya Mesolitikum. Jadi menganggap bahwa bangsa Melanesia ini berasal dari Teluk Tongking. Kita masuk kepada Proto Melayu. Maaf. Proto Melayu. Jadi Proto Melayu ini mulai berimigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Kebudayaan Proto Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Ya, jadi Proto Melayu ini termasuk batu muda atau Neolitikum. Nah, kebudayaan seperti kapak-kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalur barat. Sedangkan kebudayaan seperti kapak lonjong itu melalui jalur timur. Jalur timur maksudnya. Nah, keturunan bangsa Proto Melayu, anak-anakku bisa lihat seperti suku Toraja, suku Sasak, suku Dayak, ya, suku Nias, Batak, dan Kubu. Itu. Nah, kita masuk kepada Detro Melayu. Jadi bangsa Detro Melayu. Jadi bangsa Detro Melayu ini berimigrasi ke Nusantara pada 500 tahun sebelum Masehi. Nah, bangsa Melayu muda ini merupakan hasil percampuran antara Proto Melayu dan bangsa Arya. Itu. Bangsa Detro Melayu ini memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia yang saat ini ada. Nah, proses migrasi bangsa Detro Melayu ke Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Detro Melayu ini membawa kebudayaan logam, ya, dan keturunan Detro Melayu di Indonesia dapat anak-anakku lihat antara lain seperti daerah seperti suku ini, seperti daerah Aceh, ya, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, ya, dan Makassar. Nah, lalu bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat praaksara? Jadi perkembangan kehidupan masyarakat praaksara ini dapat digolongkan menjadi 3. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua, masa bercocok tanam dan berternak. Ketiga, masa perundagian. Ini anak-anakku bisa lihat, ya, ada 3. Nah, kita akan membahas yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, ya, ini anak-anakku bisa lihat, ini dapat diteliti melalui alat-alatnya, ya. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Alat-alat yang digunakan masih sangat kasar, masih sangat sederhana. Nah, ini menggambarkan bahwa kehidupan kala itu masih sangat primitif. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Yang kedua, masa bercocok tanam. Oh ya, Ibu kembali lagi ya. Nah, ini gambar. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa alat yang mereka gunakan terbuat dari batu, ya, masih sangat kasar, masih sangat sederhana, dan kehidupan ini menggambarkan kehidupan primitif. Anak-anakku bisa lihat dalam gambar bahwa mereka di sini menggambarkan ciri-ciri mereka itu hidupnya berkelompok, ya, dan nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, menyiapkan makanan. Kita masuk kepada masa bercocok tanam. Jadi masa bercocok tanam ini manusia kala itu sudah mulai hidup menetap di suatu wilayah, ya, untuk memenuhi kebutuhannya dari bercocok tanam dan menunjukkan bahwa manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Jadi mereka sudah mulai menetap di satu tempat, mereka sudah beternak, mereka sudah mengenal dengan pengolahan lahan, ya. Jadi di sini mereka juga sudah ada pembagian, ya, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dan tentunya pada masa ini mereka sudah mengenal sistem kepercayaan.
ya, dan mereka juga sudah mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Jadi mereka sudah mengetahui sistem barter, yaitu sistem tukar barang. Nih. Ya, alat-alat yang mereka gunakan ini sudah mulai halus, ya. Jadi alat yang mereka gunakan sudah mulai halus. Tadi Ibu sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke masa perundagian. Jadi masa perundagian ini masyarakat kala itu sudah mampu membuat peralatan dari perunggu, ya, dan mereka sudah mengenal pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Jadi mereka sudah menggunakan alat dari perunggu, mereka sudah menggunakan alat dari logam, ya. Nah, ini anak-anakku bisa lihat, ini kapak ya dengan negara. Ini, apa gongnya. Ini sebenarnya ada juga di daerah Sulawesi, di Selayar. Nah, ini. Lalu bagaimana hasil dari nilai kebudayaan masa praaksara? Tuh. Jadi hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara ini kita dapat golongkan ya, penemuan teknologi sederhana, penemuan api, peralatan batu dan tulang, peralatan pembuatan alat batu, pembuatan tempat tinggal dan pengolahan logam. Sistem kepercayaannya, jenis kepercayaan, penguburan dan nilai kebudayaan praaksara. Nah, ini Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Pertama tentang penemuan api. Lewat lagi. Nah, beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Ya, mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Jadi pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan batu, ya. Membenturkan batu api, menggosokkan kayu, ya, percikan-percikan inilah yang menghasilkan api dan diarahkan pada dedaunan, ya. Jadi mereka arahkan ke daun kering hingga kemudian diperbesar dengan menambah kayu bakar. Nah, pada masa bercocok tanam manusia, jadi kala ini mereka sudah bercocok tanam ya. Nah, manusia sudah menggunakan api dan membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya agar lahan yang mereka jadikan itu bisa menjadi bersih dan lebih mudah ditanami. Lalu bagaimana peralatan dari batu dan tulang itu sendiri? Jadi kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Ya, jadi ada budaya Pacitan dan ada budaya Ngandong. Ya, kebudayaan Ngandong ini identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan dur ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong ini disebut dengan kebudayaan tulang. Ini anak-anakku bisa lihat pada gambar. Ya, kebudayaan. Sementara ini ada dari budaya Pacitan juga ya. Oke, kita masuk ke teknik pembuatan alat-alat batu. Nah, jadi teknik pembuatan alat-alat batu yaitu mereka lakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil untuk memperoleh batu permukaan yang tajam di bagian pegangan. Itu jadi mereka sudah mengenal untuk membentuk alat-alat pemotong. Jadi batu dijadikan sebagai alat pemotong kala itu. Ya. Alat-alat ini digunakan pada masa praaksara, yaitu ada yang dikenal dengan teknik Levallois dan upam atau upam ya, atau teknik upam. Ini anak-anakku bisa lihat di slide ya. Di mana teknik Levallois adalah teknik pembuatan alat servi batu yang berbidang-bidang. Di Indonesia menggunakan teknik ini ditemukan pada peninggalan alat-alat servi dan kebudayaan Pacitan. Sementara teknik upam adalah teknik yang mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batu
jenis batuan andesit ya, andesit. Kita masuk kepada pembuatan tempat tinggal. Jadi pembuatan tempat tinggal. Ini ada yang disebut dengan Jokemendinger ya, Jokemendinger. Jadi Jokemendinger ini berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah dapur ya. Jokemendinger ini merupakan timbunan ya atau tumpukan fosil kulit kerang ya. Jadi ini merupakan timbunan tumpukan fosil kulit kerang atau siput yang sudah menggunung. Ya, berbagai peninggalan manusia purba ditemukan juga di sekitar Jokemendinger seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Nah, terus ada juga yang disebut dengan Abrisaus Roch ya, yaitu gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia karena berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Jadi ini adalah bukti-bukti seperti inilah yang bisa diteliti oleh para sejarawan untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia kala itu. Jadi yang diteliti sisa peninggalan yang mereka sisakan. Lalu bagaimana dengan pengolahan logam? Jadi pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongsong yang dibawa oleh bangsa Detro Melayu. Ya, sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Ya, jadi di sini anakku bisa lihat ya bagaimana pembuatan logam mereka sudah melakukan kreativitas dengan membentuk benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan di sini terbagi atas 3, ya. Ada animisme, ada dinamisme, dan ada totemisme. Tuh. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sistem kepercayaan ini terlihat di zaman di zaman Megalitikum. Ya, karena adanya penemuan seperti sarkofagos, bangunan-bangunan besar, ya. Nah, sistem kepercayaan ini ada 3 animisme. Apa animisme itu? Nah, animisme ini adalah kepercayaan membawa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Sementara dinamisme itu kepercayaan terhadap pohon-pohon yang besar. Dan totemisme itu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu ya yang mereka anggap bahwa lambang dari nenek moyang mereka. Ini. Jadi kepercayaan manusia purba mulai muncul itu sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat lanjut pada zaman Megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap para leluhurnya. Jadi kalau di zaman praaksara, pertama itu di zaman Megalitikum itu terlihat dengan adanya bangunan-bangunan besar, ya, yang mereka jadikan sebagai tempat pemujaan. Ini seperti adanya penguburan jenazah, ya, mereka sudah melakukan ritual. Terus mereka sudah mengenal dengan benda-benda pemujaan, di mana benda-benda pemujaan ini seperti yang terlihat di gambar ini, ya. Ini benda-benda ini muncul di zaman Megalitikum, ya. Mereka sudah melakukan pemujaan terhadap benda gaib, terhadap nenek moyang dan terhadap kekuatan alam. Ini anakku bisa lihat pada gambar. Jika kita membahas tadi kreativitas, ini terlihat dari mereka sudah mampu membuat alat-alat yang mereka gunakan berburu. Ya, jadi nilai kreativitas manusia pada praaksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Mereka sudah membuat alat yang memotong, ya, alat pemotong dari
dahan pohon dan untuk memotong dahan pohon dan daging. Manusia sudah menciptakan alat pisau yang terbuat dari bahan batu. Nih, tadi Bu sudah jelaskan bagaimana peralatan itu di zaman batu, baik batu tua ya maupun di zaman logam. Jadi mulai dari batu tua, dari alat yang sangat sederhana ya pada masa itu kebudayaan mereka masih sangat primitif hingga di zaman logam. Di zaman berburu dan mengumpulkan makanan dan hidup menetap, mereka sudah mengenal dengan sistem menjaga lingkungan. Nih, karena pemenuhan kebutuhan makanan, mereka sangat tergantung dengan alam. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga lingkungan alam. Nah, hubungan sosial. Jadi masyarakat pada masa Praksara hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi ini tentunya akan mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Ya, itu saja tadi materi yang Ibu jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.